Hello everyone, good evening. Udah nungguin ya? Okay, wait a second. Let me. Halo, good evening too. Halo, Yeah, hello guys. Good evening. Welcome to speaking partner class, and this is webinar class. Okay, and this is I think our first meeting ya. Okay, dan teman-teman udah berapa nih? Oh, 98. Okay. Thank you so much everyone for coming ya. Kalau di sini jam 9, nggak tahu ya teman-teman, mungkin di sini ada yang udah jam 10 atau mungkin ada udah yang jam 11. Okay, so appreciate ya your presence today. Okay, anyway ya, I would like to say ya welcome to speaking partner class and this is webinar class teman-teman. Ya, terima kasih for choosing speaking partner as the course that will be a partner to learn English. Okay, how many people are coming? Oke, udah 100 ya. Okay, so teman-teman ini pada tahu speaking partner dari mana nih? Ya. How did you know speaking partner? Dari TikTok kah? Dari Instagram atau dari teman? Dari TikTok. Oke. Dari Instagram kebanyakan Instagram, Facebook. Wah, oke, bahkan dari Facebook juga ya. Oke, dari teman. Oke, nice. Alright, so because this is our first meeting ya, jadi nanti Brunel akan perkenalan dulu lah ya, karena materi kita hari ini juga bakalan tentang perkenalan teman-teman ya. Oke, I hope that my voice is clear. Nanti teman-teman kalau semisal ada kendala boleh chat di sini ya di kolom komentar. Jadi kolom komentarnya nanti buat tanya-tanya atau kalau semisal ada kendala kayak mungkin suaranya Brunel kurang keras atau mungkin nyendat-nyendat dan seterusnya ya. Well, yeah, first thing first, yeah, I would like to introduce myself ya. Jadi my name is Nel. Jadi mau ngenalin nama panjang tapi panjang banget ya udah nama panggilan aja ya. So my name is Nel ya. I'll be your English learning partner here. Jadi untuk 1 bulan ke depan nanti tetap sama Brunel ya. Dan here a little bit about me. Yeah, I was born in UK and I'm from UK. Ujung Kediri maksudnya, not United Kingdom. Okay, so UK is Ujung Kediri. If you know that, ya it's a small city in Jawa Timur, ya. Jadi di Kediri teman-teman ya. Okay, and I'm a Bachelor of English Education. Jadi jurusan saya bahasa Inggris juga. So that's why I become an English teacher. Ya, at a course, nggak di sekolah, karena di sekolah gajinya dikit. Okay, and I'm a big fan of cats anyway. I have cats at home. Yeah, so anyway, I've been teaching in speaking partner. Kayaknya belum setahun sih. Hitungannya saya masih baru juga ya di speaking partner. But don't worry, I've been teaching English in many courses. So yeah, I think you will have good experience here. Jadi jangan khawatir ya. Jadi walaupun kelasnya murah ya, tapi gurunya nggak abal-abal kok. Okay, so that's a little bit about me, everyone. Yeah. So anyway, ya, without further ado, buat mempersingkat waktu, karena waktunya masih 1 jam ya, jadi daripada Brunel ngebahas diri sendiri, mending kita ngobrolin soal peraturan di kelas ya, which is very important. Nah, so here the rules. Jadi sini ada beberapa aturan ya teman-teman di kelas, yaitu adalah be positive. Be positif sini maksudnya adalah baik tindakan, ucapan, ya, dan apapun yang teman-teman share itu usahakan sesuatu yang positif ya. Mungkin kalau mau share-share apa namanya ya, materi soal bahasa Inggris juga boleh atau link belajar nggak apa-apa. Tapi nggak boleh link judi online nggak boleh ya. Nanti kalau ketahuan langsung kita kick, kita ban nggak boleh ikut lagi nanti ya. Right. Nah, habis itu ya maintain good communication. Nah, teman-teman mungkin yang belum sempat lihat di bio grup, nah boleh dilihat ya. Nanti kalau teman-teman mau chat Brunel Japri nggak apa-apa, tapi usahakan pakai bahasa yang sopan ya. Biasanya terlepas dari umurnya berapa dan sebagainya, nah usahakan minimal salam, habis itu namanya siapa dan seterusnya. Biasanya ada uh, bilang kayak gini.
share linknya dong kayak gitu kan kayak siapa ini gitu kan. Jadi bukannya kita kayak ngemis buat apa namanya dihormati bukan ya, because that is the manner, itu adalah etika ya kan as humans. Oke, selanjutnya adalah ini kalau praktek. Nah, hari pertama bisa banyak nih yang on kamera. Tapi ntar hari kedua, ketiga mulai dikit ya. Gak apa-apa teman-teman ya, namanya juga berproses. Nah, untuk praktek ya, nanti eh, kita akan memprioritaskan buat teman-teman yang on kamera dan angkat tangan ya. Jadi nanti bakal ada sesi prakteknya, tapi harus sabar ya, karena nanti namanya juga ini kelas keroyokan teman-teman ya. Ya, ini udah 151 ya kan hari pertama. Ya, nggak tahu hari kedua, hari ketiga bisa nambah, bisa kurang ya. Jadi sabar aja teman-teman. Buat praktek itu nanti pasti ada waktunya teman-teman. Jadi nanti buat prakteknya di kelas ada materi, Brunel jelasin, terus nanti akan diselingi dengan praktek. Ya, nanti akan Brunel tunjuk. Nah, ini jangan dicoret-coret ya. Ya, oke. Nanti akan Brunel tunjuk. Nah, yang Brunel tunjuk itu, Brunel prioritaskan yang on kamera sama angkat tangan. Nah, kalau on kamera doang tapi nggak angkat tangan berarti Brunel anggap eh, belum siap atau belum berkenan ya. Takutnya nanti Brunel dikacangin, kan sakit ya dikacangin ya. Nah, terus kenapa kok yang on kamera, yang off kamera gimana? Kan privasi ya nggak apa-apa. Ya, itu syaratnya aja. Soalnya biar adil. Kan Brunel udah on kamera. Udah lihat nih mukanya Brunel, ya kan? Masa Brunel nggak lihat mukanya? Oke, nah kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kan berarti yang off kamera bakal nggak dapat, pasti bakal dapat gitu kan. Cuman yang kita prioritaskan adalah yang on sama angkat tangan. Seperti itu. Don't worry, nanti juga bakal apa itu namanya ada breakout room. Di sini teman-teman udah tahukah cara breakout room? Mungkin yang pertama kali bisa nanti lihat di apa namanya link ya. Jadi apa-apa udah kita siapkan di bio. Buat demonya bisa lihat di situ. Tapi nanti di hari keempat bakal ada demo di kelas. Jadi ntar kalau di hari keempat teman-teman disuruh buat join, jangan apa namanya jangan bingung ya, ini ngapain. Nah, biasanya kalau awal-awal kadang masih bingung-bingung nggak apa-apa. Jadi ntar hari 4 kita ada breakout room. So breakout room itu adalah kayak kita nanti teman-teman bagikan jadi berapa grup kayak gitu. Nanti prakteknya di situ. Karena kalau di sini kan nggak apa ya, nggak mungkin semuanya ya. Ada 156 satu-satu nggak mungkin 1 jam ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk prakteknya nanti. Tapi itu nanti di hari keempat. Karena di hari pertama, kedua, ketiga itu nanti pembekalan ya pembekalan materi-materi dasar dan seterusnya. Nanti jangan takut juga nanti di grup itu nanti bakal di hari keberapa teman-teman difasilitasi buat praktek dari admin setiap hari Rabu kalau nggak salah. Nanti akan ada apa ya topik, nah teman-teman bisa share di situ, entah secara lisan atau secara tertulis. Selain itu nanti juga bakal ada Discord teman-teman. Nah itu bagus banget ya, karena di kelas mungkin teman-teman cuma dapat sekian persen. Nah prakteknya nanti teman-teman bisa di aplikasi Discord yang akan di-share sama adminnya minggu kedua kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ya record, review, rehearse. Di sini maksudnya adalah record di sini kan bakal ada recording ya teman-teman ya di setiap pertemuan. Jadi kalau teman-teman kurang dong atau kurang paham dengan penjelasan bisa nonton lagi, nanti dikasih akses 30 hari. Usahakan di-download teman-teman ya, biar nanti ketika udah kehapus teman-teman nggak bingung. Seperti itu. So, rajin-rajin buat review materi dan praktek. Entah prakteknya di kelas, di Discord, atau di platform lainnya seperti itu. Oke, this is basic class anyway teman-teman ya. So remember this is basic class. Walaupun mungkin di sini beberapa ada yang udah punya basic ya. Jadi nanti teman-teman usahakan jangan terlalu minder. Wih, udah ada yang jago. Ini kelas basic tapi kok udah ada casus-casus gitu ya. Jadi usahakan teman-teman fokus ke diri aja, jangan compare. Biasanya yang membuat apa ya berhenti di tengah jalan itu seperti itu. Jadi kita nge-compare kemampuan kita sama ke orang lain ya. Jadi fokus aja ke diri teman-teman sendiri ya. Kalau ada yang lebih jago nggak apa-apa ya. Buat jadi teman praktek kan lebih bagus ya teman-teman ya. Yang penting ya teman-teman belajar buat diri sendiri, nggak bisa tanya dan seterusnya. Kayak gitu ya nanti ya. Oke, seperti itu. Sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan di sini teman-teman? Any questions? Oh iya, oke satu lagi yang penting ya, biasanya ada yang kurang aja di kelas nanti Brunel akan langsung kick ya. Ya, jadi remember teman-teman ya, kalau ada
Seperti poin pertama harus be positif, nggak boleh ngebully, nggak boleh apa ya, ngirim sesuatu yang aneh, ya tanpa peringatan langsung Brunel kick nanti ya kalau ada yang kayak gitu. Biasanya anak kecil sih, karena di sini udah dewasa kayaknya ya the possibility is very scarce. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa langsung mulai materinya teman-teman ya. Oke, nah so materi kita hari ini we're going to talk about introduction. Ya, nah introduction itu dalam bahasa Inggris seperti apa? Sebenarnya nggak beda jauh ya dari bahasa Indonesia juga. Kita akan ngebahas ya. Yang pertama kita akan melihat ya. We're going to have a look at the dialogue first. Jadi kita belajarnya dari dialog dulu nih. Habis itu nanti kita akan breakdown satu-satu. Jadi apa-apa aja sih yang biasa kita sampaikan, kita tanyakan, atau obrolkan ketika pertama kali ketemu sama seseorang atau ketika memperkenalkan diri. Nah, so di sini, oke, Brunel mau ajak satu orang buat praktek nih. Kira-kira ada yang mau? Udah ada yang angkat tangan dari tadi. Oke, berarti udah siap ya. Sister Oppo. Oke, Sister Oppo, are you ready? Oke, alright. Hello, sister. Halo, Mister. Okay, hello. Okay, so thank you very much for raising hands. Okay, sister namanya siapa? What's your name? At, at your name is Mhm. Siti Erlina. Okay, panggilannya siapa, sister? How should I call you? Fitri. Fitri. Okay, sister Fitri. Nah, so in this section, jadi di bagian pertama ini kita akan praktek dialog ini, sister ya. Jadi saya akan jadi A, ya, Brunel akan jadi A, sister Fitri yang jadi B. Oke? B. Yang B. Kelihatan nggak dari situ, sister? Iya, ini hai kurang Mm-mm. morning. I am. Oke, kelihatan kan? Iya, iya. Oke, ya. Jadi saya yang jadi A, sister yang di B. Jadi setelah saya selesai, nanti gantian ke sister. Oke, Iya, siap, sister? siap. Oke. Hello, good morning. How are you? Hmm. Sister Fitri, are you okay? Oke, oke. Kayaknya jaringannya lagi kurang Internet tuh bagus ya. kenapa? Oke, Iya. oke. Mungkin coba Brunel pindah ke yang lain. Coba Sister Nikesha. Hi. Oke, hello, Sister. Hello. Okay, so I'm Nell. What's your name? Okay, my name is Nikisha Kasbika. People usually call me Mhm. Nikkei or K. Okay, Sister Nikkei. So we're going. Yes. Oke, kita akan ngasih contoh ke teman-teman ya. Jadi dialog ketika bertemu sama seseorang for the first time. I'll be A, jadi Yeah. Brunel yang jadi A, Sister Nikkei yang jadi B ya. Okay. Okay, let's start. Hello, good morning. How are you? Hi, good morning. I'm good. Anyway, I'm Adam. What's your name? I am Beatrix. Beatrix. Cool. Where are you from, Beatrix? I'm from Spain. That's cool. Are you a student or do you work? Oh, I'm a lecturer in Boston University. So, where do you live here? I live in Boston and I stay at an apartment near the city park. I see. Anyway, what do you do in your free time? Interesting question. Well, in my free time, I like reading books and doing exercise. Time to work. It's nice to see you. Nice to see you. Nice to see you too. Goodbye. Okay. Well, okay. Thank you so much, Star Nikkei. Tapi jangan dimatikan dulu ya. Okay. Right. So we're going to discuss, okay, Okay. some information here. Jadi di sini ada beberapa bagian ya yang disampaikan baik si A sama si B. Yang pertama adalah hello, good morning, how are you? Ini namanya apa, sister?
Mm-mm. Starting. Oke, ya. Atau kita nyebutnya adalah greeting, ya. Okay. Salam, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman ya, baik kita ketemunya setiap hari atau jarang, nah itu salah satu greetingnya adalah bilang how are you. Jadi teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris kita pasti menanyakan kabar ya. Kenapa? Buat menunjukkan kesopanan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita tanya kabar kalau lama nggak ketemu ya. But in English, how are you itu termasuk greeting atau salam. Jadi ada hello, good morning, how are you. Nah itu sebagai pembuka kalau kita mau ngobrol sama seseorang. Baik baru ketemu atau udah lama ketemu. Oke, and then oke. Selanjutnya kalau pertama ketemu apa yang ditanyakan, sister? Pasti nama. Name. Yeah, that's right. Yeah. What's your name? Nah, jadi yang pertama kali adalah menanyakan nama yang teman-teman yang diobrolkan. Nama. Nah, untuk nama sendiri itu teman-teman bisa menyebutkan nama panggilan langsung atau nama panggilan lengkap ya. Tapi sebenarnya kalau di situasi yang informal ya, sesuatu yang santai, nah itu teman-teman pakainya nama panggilan aja. Kayak contohnya di sini, I'm Adam, I'm Patrix ya. Jadi nama panggilan aja. Kalau semisal di tempat kerja mungkin bisa deh full full name atau mungkin di sekolah. Tapi kalau mau menyebutkan nama panggilannya juga sudah benar. Selanjutnya ada apa, sister? Ada greeting nama selanjutnya? I think it's nationality. Oke, that's right. Uh, Jadi bisa origin atau nationality. Apa sih nationality? Itu adalah kebangsaan ya. Ya, kebangsaan. Di sini kalau mungkin konteksnya teman-teman mungkin ke luar negeri gitu ya. Kalau semisal sama-sama dari negara yang sama, mungkin origin itu adalah tempat asal. Oke, untuk pertanyaannya teman-teman bisa tanya where are you from? Jadi where are you from ini sebenarnya bisa menanyakan baik origin atau nationality. Jadi tergantung konteksnya nanti ya jawabannya ya. Kalau teman-teman berhadapan sama orang luar negeri, ya berarti disebutkan kebangsaannya. I am from Indonesia atau I am Indonesian. Where are you from? I'm from Kediri. Ya, I'm from Surabaya. Yang gitu. Nah, habis itu apa, sister? Udah ada origin sama nationality. What is the next question? uh, I don't know the specific, but it's like the I don't know how to say. Okay. In English, we say this occupation. Yeah. Are you a student Okay. or do you work? Nah, obrolan selanjutnya itu berupa occupation, teman-teman. Atau bahasa santainya adalah job. Adalah pekerjaan. Okay. So occupation atau job. Nah, untuk pertanyaannya bisa are you a student or do you work? Nah, nanti kita akan ngebahas ini ya. Jadi pertanyaan kalau menanyakan pekerjaan yang sopan sama nggak sopan itu gimana? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang sopan kalau mau menanyakan pekerjaan seseorang. Are you a student or do you work? Atau ada lagi nanti versi lainnya. Nah, kalau kebetulan teman-teman seorang murid ya bilang, I am a student. Kalau kerja, mungkin disebutkan profesinya apa. I'm a pilot, I'm a teacher, I'm a lecturer, dan seterusnya. Oke, pekerjaan sudah. Selanjutnya, what's the next question? I think it's address, alamat. Okay. This one actually not asking about address ya, karena kalau menanyakan alamat dalam bahasa Inggris itu termasuk privacy violence, ya pelanggaran privasi. Mau diculik dong. Oke, tanya alamat. Ya. Nah, kalau di sini ya where do you live? Nah, ini pertanyaan umum. Kamu tinggalnya di mana? Berarti di sini bisa menanyakan accommodation. Ya, atau place of living. Nggak. Sebentar ya. Brunel taruh di bawah aja. Nggak cukup. Nah, oke. Nah, ini menanyakan accommodation atau place of living. Atau kalau di bahasa Indonesia namanya adalah tempat tinggal. Oke.
Nah, untuk menanyakan teman bisa bilang where do you live? Where do you live atau where do you stay? Nah, cuma nanti ada sedikit perbedaan antara live sama stay. Akan kita bahas di slide berikutnya, teman-teman ya. Kayak udah nih, kayak udah salam, udah nama, habis itu origin, occupation, habis itu place of living. Selanjutnya, apa yang ditanyakan, sister? Hobby, Oke, ya, what do you do in your free time? Nah, ini menanyakan hobi atau kalau bahasa lainnya adalah interest. Ya, hobi atau interest, ya. Kesukaan atau ketertarikan. Oke. Mungkin teman-teman waktu belajar di sekolah, pertanyaan yang paling umum adalah what's your hobby? Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang basa-basi yang basi-basi. Oke. Ya, because actually kan kita nggak tanya kayak gitu ya kalau ketemu sama orang, baik ketemu bule atau bahkan ketemu sama orang Indonesia. Ada yang tanya kayak gitu, what's your hobby? Nggak ada kan? Ini sebenarnya pertanyaan yang opsional teman-teman ya. Boleh ditanya, boleh enggak. Ya, oke. Kalau mungkin kehabisan topik boleh deh tanya ketertarikan. Ya, biar dapat feeling, biar dapat kira-kira persamaannya apa ya kan. Ntar kalau udah nemukan persamaan kan jadi enak ngobrolnya. Nah, teman-teman bisa menanyakan, what do you do in your free time? Optional tapi teman-teman ya. And do not ask, what's your hobby? Ya kan? Oke, I mean like it's too direct, terlalu langsung ya. Mungkin some people will feel uncomfortable kalau tiba-tiba ditanya hobi kayak gitu. Oke, nah selanjutnya adalah yang terakhir, it's nice to see you. Nah ini apa namanya, sister? farewells. Iya, that's right. Farewell. Farewell atau bisa juga leave taking. Nah, di sini kelihatan nggak teman-teman? Berpamitan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, berpamitannya adalah seperti ini. It's nice to see you. Walaupun sebenarnya bisa di leave takingnya sebenarnya di sini yang mau kita highlight adalah yang goodbye ya. Tapi biasanya kan pasti ada bahasa basinya dulu. Makasih untuk waktunya, ya kan? Senang banget ngobrol sama kamu. Atau aku harus pergi. Baru menyampaikan leave takingnya. Goodbye, see you again, see you soon, dan seterusnya. Walaupun mungkin di beberapa percakapan setelah bilang, what's your name? My name is bla bla bla, nice to see you. Nah, itu juga common. Cuman ketika dipakai di awal, nanti kata berikutnya bisa berupa goodbye, see you later, dan seterusnya. So we call that farewell atau leave taking, yaitu adalah berpamitan. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih ya alur percakapan ketika ketemu sama seseorang, teman-teman ya. Oke, next kita akan ngebahas satu-satu dari nama, origin, dan seterusnya. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan di sini? Any questions? Oke, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar dulu ya. Kak, nggak bisa lihat diri sendiri ya di kamera. Oh, bisa. Bisa sebenarnya ya. Oke, ada pengaturannya kok. Oke, silakan Brunel kasih beberapa detik ya. Silakan boleh share pertanyaannya di kolom komentar. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Nggak ada? Five, four, three, two. Oh, Beatrix itu nama orang. Ya, Yayang dong namanya. Ya, Mas Yayang itu nama orang ya, Beatrix ya. Oke, Kak, kalau tanya alamat desanya gimana jawabannya? Oke, jangan tanya alamat. Kalau tanya kota nggak apa-apa. Kalau tanya alamat lengkap, itu nggak sopan dalam bahasa Inggris ya. Kayak what's your address? Ya, karena itu termasuk privacy, nggak boleh. Oke, nah kalau tanya pekerjaannya apa? Iya, oke, boleh tanya pekerjaannya. Nanti tergantung pertanyaannya ya. Salah satunya adalah menggunakan pertanyaan seperti ini. Are you a student or do you work? Ya, jadi menggunakan pertanyaan terbuka ya. Apakah kamu seorang murid atau udah bekerja? Kayak gitu. Nah, oke. Ini Brunel langsung ke slide berikutnya ya. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau difoto dulu boleh ya. Brunel kasih waktu 5 detik. Ya, 5, 4,
3, 2, 1. Oke. Nah. Oke. Nah, so let's discuss this. Oke, ini adalah hal-hal yang teman-teman umum dan biasa boleh ditanyakan ketika ketemu sama orang pertama kali ya. Jelas ada nama, oke, asal, tempat tinggal, kesibukan, atau ketertarikan seperti yang di slide berikutnya. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang nggak boleh itu adalah ini teman-teman ya. Jadi jangan menanyakan umur, like how old are you? Mungkin beberapa itu lebih ke personal sebenarnya ya. Ada yang oke, ada yang enggak, tapi lebih baik jangan tanyakan umur. Agama juga jangan ya, karena beberapa orang kan mungkin orang luar ya. Ya ini konteksnya kalau sama orang luar negeri kan mungkin banyak yang enggak beragama. Jadi mereka ngerasa ini bukan sesuatu yang penting. So do not ask about religion. Selanjutnya ada keuangan, kayak menanyakan gaji. Kamu kerjanya apa? Gajinya berapa? Kamu ke sini pakai uang siapa? Ya, no, do not ask about money. Atau, nah, ketertarikan seksual, ya kan? Nah, mau nanyakan, kamu suka cewek apa cowok? Ya, kamu ini ya, kamu itu ya. Nah, nggak boleh tanya kayak gitu, teman-teman ya. Oke, so ini adalah hal-hal yang nggak boleh ditanyakan ya, diingat-ingat teman-teman. Oke, so, kita bahas dari informasi yang pertama tadi, yaitu adalah soal salam. So, salam in English, ya, itu ada hello, ya, hello, hi, good morning, good afternoon, ya. Disesuaikan sama situasinya. Kalau pagi ya good morning, kalau sore di sini berarti sekitar jam 2 lah ya, jam 2 sebelum maghrib, so it's good afternoon. Nah, kalau good evening ini selamat malam. Selamat malamnya ketika udah maghrib, katakanlah jam 6 lah ya, jam 6 sampai sebelum jam 12 malam. Nah, itu udah kita bisa bilang good evening ya. What about good night? Nah, kalau good night ini ada leave taking. Jadi kita pakai good night, good malamnya ini untuk perpisahan. Kalau mau tidur teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kayak Brunel tadi salam pembukanya bilangnya adalah good evening, bukan good night. Good night kita pakai kalau mau menyudahi obrolan sebelum kita tidur. Nah, itu baru good night. Kalau sekarang termasuk good evening. Nah, untuk menanyakan kabar, selain how are you, teman-teman bisa bilang how's life, how are you doing. Oke. Dan jawabannya ada di slide berikutnya ya, habis ini ya. Jadi untuk menanyakan kabar, selain how are you ada how's life, how are you doing. Nah, ada yang versi informal WhatsApp. Biasanya cuma disingkat jadi sub aja. Nah, ini buat temen aja ya. Kalau buat orang lebih tua atau mungkin di tempat kerja sama bosnya jangan. Ini nggak sopan nanti jatuhnya. Nah, sekarang responnya gimana? Kalau respon yang bagus, nah teman-teman bilangnya I'm great, I'm very well, all good, dan seterusnya. Nah, biasanya teman-teman yang udah ambil kelas, di kelas-kelas berikutnya, ketika ditanya how are you, masih sering bilang I'm fine, thank you, and you. Jadi, silakan dihindari teman-teman ya, bilang kata-kata respon seperti itu. Jadi, kalau ditanya how are you, jangan bilang I'm fine, thanks, and you. Kalau bener sih bener, tapi cuman itu terlalu kaku teman-teman ya. It's not natural. Jadi lebih baik teman-teman jawabnya adalah I'm good, I'm great, dan seterusnya. Oke. Usahakan ya, nanti ke depannya kalau Brunel tanya, ya, atau praktek habis ini, usahakan jangan bilang I'm fine, thank you, and you. That's boring. Selanjutnya kalau semisal kurang enak nih situasinya, teman-teman bisa bilang I'm not okay, not really good, it's a bad day, dan seterusnya. Nah, itu untuk salam teman-teman. Oke, nah sambil coba Brunel lihat ada pertanyaan kayaknya ya. Oke, kalau nanya umur, oh iya udah tadi ya nggak boleh. Ya, masih dari nol. Iya bener itu. Ini kelasnya kelas basic, sister. Mm-mm. Ya, di sini mungkin semuanya ada yang sama-sama dari nol, ada yang mungkin udah ada bekal ya. Jadi diharapkan jangan itu tadi mengcompare ya. Sini intinya adalah sama-sama kelas basic, sama-sama belajar. Buat teman-teman yang belum bisa ya,
Silakan boleh diikuti materinya yang sudah mungkin bisa nanti boleh dibantu teman-temannya waktu praktek ya. Kalau bertanya status, tanya status apa nih? Udah nikah atau belum? Ya, kalau menanyakan status, kamu udah nikah atau belum? Kamu udah punya pacar atau belum? Usahakan jangan ya, karena itu termasuk privacy. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Kebutuhan di sini maksudnya kalau dalam dunia kerja itu nggak masalah. Kalau untuk kebutuhan mau menginput data. Tapi kalau obrolan biasa mungkin jangan ya. Jangan dulu. Untuk pertama kali ketemu jangan tanya status. Kamu udah punya pacar belum? Kamu udah nikah atau belum? Usahakan jangan ya. Oke. Nice to meet you sama nice to see you sama ya. Ya. Jadi sama ya. Untuk nice to meet you, nice to see you. Itu artinya sama Sister Dini. Tapi kita tahu dia bukan murid lagi. Oke. Kalau konteksnya untuk pertanyaan Sister Dewi akan pekerjaan seseorang, tapi kita yakin nih dia udah bukan murid, ya berarti pertanyaannya boleh menanyakan, ya, do you work here? Oke. Nah, boleh seperti itu ya. Do you work here? Kalau semisal kayaknya nih umurnya bukan umur-umur sekolah deh, kayak gitu. Oke, di mana kita kalau mau lihat slide? Gimana kita kalau mau lihat slide? Oh, nanti jangan khawatir ya teman-teman ya. Jadi Bronel bakal buat satu folder buat PowerPoint setiap kali kelas. Nanti teman-teman kalau kelewatan bisa lihat di situ. Karena mungkin di modul kan ada yang kurang lengkap ya. Ya, kalau modulnya udah ada nanti teman-teman pokoknya untuk modul kelas dan sebagainya nanti teman-teman lihat di grup info. Oke, just so-so. Oh iya, just so-so itu artinya biasa-biasa aja. Nah, ada pertanyaan. Ya, jadi kalau ya just so-so itu artinya biasa aja. Ya, just so-so artinya adalah biasa aja. Artinya just so-so. Jadi kalau untuk jawaban just so-so itu bisa buat pertanyaan, apa itu namanya ya? Untuk menjawab pertanyaan kabar bisa atau opini terhadap sesuatu dan seterusnya. Oke, ya. Oke, slide berikutnya adalah nama. Oke, seperti yang Brunel tadi sampaikan, nama panggilan ya, nggak harus nama panjang, tapi kalau semisal teman-teman menyebutkan nama panjangnya, ya, terus teman-teman mau menyebutkan nama panggilannya, you can say this, ya. Jadi ini untuk menanyakan nama panggilan kalau untuk menanyakan panggilan seseorang, teman-teman bisa bilang, how can I call you? Atau how should I call you? Atau mungkin yang kedua, what do you like to be called? Yang mana itu terlalu formal ya. Nah, teman-teman, kalau mau menyampaikan nama panggilan bisa bilang seperti ini. You can call me, please call me, kayak gitu. For example, my name is Jerry Park. How can I call you? You can call me Jerry. Nah, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya adalah ini tadi, origin. Nah, origin tadi disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau untuk menanyakan seseorang dari where are you from or where do you come from? Dan jawabannya seperti ini. I'm from, I come from. Boleh diikuti sama negara atau kota ya. For example, I'm from Jakarta. Ya, kalau kotanya, I come from Italy, for example. Kalau mau dari negara. Again, jawabannya tergantung siapa yang tanya. Kalau sama-sama orang dari negara yang sama, ya sebutkan provinsi atau kota. Kalau yang tanya adalah bule, berarti bilang aja negara kita dari mana. Kayak gitu teman-teman ya. Pertanyaan origin atau asalnya. Nah, selanjutnya di sini adalah tempat tinggal. Untuk menanyakan tempat tinggal, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua pertanyaan ini. Where do you live? Where do you stay? Artinya live sama stay itu sama, ya. Jadi live ya atau stay itu artinya adalah tinggal, ya. Live sama stay itu artinya adalah tinggal. Cuman kalau teman-teman mau pakai live itu biasanya diikuti sama in dan ditambah sama
atau daerah teman-teman tinggal. Contohnya, I live in Jakarta and I stay at an apartment. Nah, jadi kalau live itu tinggal apakah di kota, kecamatan, dan seterusnya. Jadi setelah live in diikuti sama kota, ya, city, district, kecamatan, regency, kabupaten. Bebas pilih salah satu. Nah, tapi kalau stay, nah itu diikuti sama jenis akomodasi teman-teman tinggal. Nah, nanti kalau ditanya itu, jawabannya ada di sini ya. Ada apartment, residence, perumahan, habis itu boarding house atau flat, itu cost, shared house, adalah rumah yang di rental ya, yang biasanya diisi beberapa orang, atau ruko, shop house. Nah, ini yang masuk ke stay-nya, teman-teman. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu perbedaan kalau teman-teman mau menggunakan live. Artinya sama-sama tinggal, tapi setelahnya, zaman setelahnya itu yang berbeda. Kalau live, setelahnya berupa kota, kecamatan, atau kabupaten. Berupa bangunan tempat tinggalnya. Apakah di apartemen, residence, boarding house, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, coba Brunel tanya. Coba Brunel lihat di sini ya. Oke. Oke, gabung ke grup infonya gimana? Oke, grup info itu yang ada di grup description, sister ya. Ya, jadi kalau di WhatsApp ya, itu nanti klik aja. Ya, kan ada nama grupnya. Nah, itu diklik aja, sister. Nanti bakal muncul grup info di situ. Are you married man? Oke. Oh, mungkin pertanyaannya bisa bilangnya adalah, do you have a family? Ya. Atau bisa juga, ya, are you? Oke. Tapi mungkin bisa bilang excuse me ya. Ya, pertanyaan dari Sister Febri, cowok kayaknya. Bro Febri Kurniawan, excuse me, ya, do you have a family atau are you, ya, are you married? Nah, untuk pertanyaannya bisa seperti itu. Ya, itu tapi kalau ada keperluan ya, kalau nggak ada ya mungkin nggak perlu. Kalau nanya balik kabarnya gimana Kak? Oke, ya boleh, ya boleh pakai and you atau what about you. Nah itu udah dijawab sama Bro Jason Samusir. Kalau bahasa Inggrisnya bolehkah berkenalan dengan kamu? Bilangnya adalah, oke, may I in, oke, may I know about you? Ya, may I know about you? Nah, it's a casual to say. Nanti bahannya ini kakak share ke grup nggak kak? Oh iya, akan Bronel share tapi berupa link ya. Jadi teman-teman silakan di grup WhatsApp itu teman-teman judul grupnya silakan diklik, nanti bakal muncul apa itu namanya? Grup description atau grup info. Nah, cari deh link ya. Nanti bakal Bronel share linknya di situ dan teman-teman akses lewat Google Drive. Nanti yang mungkin bingung nanti akan coba Bronel kasih contoh ya. Ya, Brunel nanti PowerPoint-nya di-share ya. Siap. Oke. Nah, ini untuk penggunaan to be, do, does. Nah, ini belum waktunya ya, takutnya. Oke, nggak cukup waktunya. Kalau mau jawab tinggal di rumah sendiri. Nah, bilangnya adalah I live in a house. Ya, I live in a house. Atau oke, bisa I live in my own house. Kayak gini. Kapan penggunaan antara at dan in, Kak? Oke, ini Bronel skip dulu ya pertanyaannya karena itu nanti jawabannya agak panjang ya, brother ya. Karena again kita harus fokus ke materi kita hari ini aja dulu.
Kapan penggunaan and it digunakan pada stay? Oke, nah ini kalau ini bisa dijawab ya. Kalau untuk eh, penggunaan at sama in buat stay itu sebenarnya nggak ada masalah ya mau pakai in atau at. Yang jelas kalau pakai live itu pasangannya adalah in, tapi kalau stay itu boleh dua-duanya, boleh pakai at atau boleh pakai in nggak masalah. Kayak gitu ya tadi brother. Yang jelas kalau live harus pakainya in, jangan pakainya at. Kenapa? Karena setelah in berupa kota, kecamatan. Nah, kalau mau bilang di kota apa, di kecamatan apa itu harus pakainya in, nggak bisa pakainya at. Kayak gitu. Nah, kita pindah ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, ini kalau menanyakan pekerjaan teman-teman ya. Nah, untuk menanyakan pekerjaan teman-teman yang lebih sopan, kita bisa menanyakan pertanyaan terbuka seperti do you work? Atau do you work or study? Are you a student or do you work? Atau what do you do? What do you do? Nah, yang di dalam kurung ini optional, boleh disebutkan, boleh enggak, teman-teman ya. Jadi ini adalah yang sopan menanyakan pekerjaan daripada tanya what's your job? Ya, karena what's your job itu konotasinya lebih kita kayak mau tahu orang ini pengangguran atau udah punya kerja. Jadi kurang bagus ya. Again, kalau menanyakan pekerjaan seseorang, apalagi untuk pertama kali ketemu, jangan tanya what's your job karena itu kurang bagus, tidak sopan. Mending tanya, do you work? Are you do you study here? Dan seterusnya. Nah, untuk jawabannya bawah ini. Ya, bisa pakai I am ya, berarti ditambah dengan profesinya. Contohnya, kalau Bro Nelly tanya, do you work or study? Oh, I am a teacher, for example. Atau mungkin kebetulan masih mahasiswa. I am a college student. Ya, I'm a college student. Nah, boleh jawabannya seperti ini, teman-teman. Nah, habis itu boleh juga kalau pakai I work, contohnya. I work at speaking partner. Atau I work at Pertamina, for example. Yang barusan korupsi. Oke, nah contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah itu penggunaan kalau teman-teman ditanya pekerjaan dan gimana jawabnya. Boleh pakai I am plus profesinya apa. Habis itu I work at. Nah kalau ini nggak masalah. Ini bukan termasuk privacy ya. Tapi kalau semisal teman-teman nggak mau menyebutkan tempat kerjanya ya bilang I work at English course, I work at school, I work at airport, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu untuk pekerjaan, occupation. Selanjutnya, ada interest, yang mana sama dengan menanyakan hobi. Ya, kalau menanyakan hobi, what's your hobby? Itu kayak, apa namanya, basa-basi banget ya. Nah, again, teman-teman bisa bilang, what do you like to do? Do. Atau, what do you do in your free time, spare time, leisure time. Jadi tiga-tiga ini artinya sama, yaitu adalah waktu luang, teman-teman ya. Artinya adalah waktu senggang atau waktu luang. Jadi pilih aja lah salah satu. What do you do in your free time? What do you do in your spare time? Atau what do you do in your leisure time? Untuk jawabannya, teman-teman, ya biar lebih natural bisa pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Bukan I love like, tapi I love studying atau I like studying. Ya, contohnya bisa bilang I love watching Netflix series. Ya, aku paling suka nonton serial Netflix. Bisa juga pakai I like going out with friends. Kayak gini. Nah, itu kalau ditanya interest atau kesukaannya apa. Kalau mau panjang juga bisa, itu yang bawah. Tapi kalau Brunel suka yang singkat aja, yang atas. Kayak gitu. Oke, coba Brunel lihat chat dulu ya. Oke, are you single? Jangan. Nggak boleh, jangan bilang, are you single? Ya, ini Brunel kasih emoji nangis, berarti artinya jangan ya. Oke, bedanya home sama house.
Udah ada yang jawab. Home lebih ke suasana house itu bangunannya. Bener. Ya udah dijawab sama Sister Yanti. Nah, sama Sister Mona Lina juga. Wah, makasih teman-teman ya. Udah sangat ngebantu banget buat ngejawab. Oke. Lebih enak pakai boarding house atau flat? Sama aja. Ya. Mau pakai flat atau boarding house buat merujuk pada kos-kosan sama aja itu sinonim ya. Ya, benar. Contohnya, I live in Jakarta, I stay at flat. Nice. Bolehkah saya mengantarkan kamu pulang? Bahasa Inggrisnya apa? Oh, jadi jawab juga. Do you mind if I take you home? Very nice. Ya, benar. Kayak udah saya verifikasi ya, berarti benar ya. Kenapa tidak ada terjemahannya sekalian teacher? Ya, terjemahannya nanti gini ya, kita harapkan teman-teman juga bisa aktif ya. Jadi nggak selalu apa namanya ya, semuanya dari saya. Jadi saya akan coba mentranslate ya secara verbal. Nanti teman-teman ya rajin-rajin juga buat nyatet ya. Seperti itu. Jadi kita harapkan nggak cuma saya aja yang aktif jelasin, tapi juga teman-teman berusaha juga buat nyatet apa-apa yang penting di situ. Toh nanti kan ada recordingnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, teman-teman bisa nyatet lagi apa yang kurang dan seterusnya. Kalau mengatakan saya bekerja di ladang padi, oke, jadi translator nih lama-lama ya. Oke, I work in a field. Nah, itu bilangnya ya, sama dengan I'm a farmer. Apa pekerjaan kamu bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini udah dijawab. What do you do for living? Oke, kalau ibu rumah tangga, udah ada yang jawab. Wah, makasih banget Sister Yanti. Oke, udah ya. Now let's move to next slide. Nah, ini kalau mau closing tadi teman-teman, ya leave taking atau farewell. Oke, jadi silakan bisa bilang nice to meet you, nice to know you, dan seterusnya. Dan yang terakhir bilangnya adalah goodbye atau see you. Seperti itu. Oke, nah itu untuk closing. Oke, aman ya dari sini teman-teman. Kalau saya menjahit di rumah, oh oke, I'm a tailor berarti ya. I'm a tailor, Taylor Swift. Oke, oke. Now, nah itu buat closing. Nah sekarang akhirnya praktek ya. Oke, tapi sebelumnya ada yang ditanyakan teman-teman di sini? Ya. Tapi saat ingin mencari jodoh, bagaimana menanyakan selain are you single? Wah, mencari jodoh. Oke, berarti konteks yang beda lagi kayaknya ya, bro. Oke, mungkin kalau konteksnya memang di forum yang memang itu buat jodoh, oke lah ya. Tapi kalau sama random stranger on the street, and then tanya, are you single? Itu kayak, what do you mean? Oke, kalau mengatakan saya bekerja di ladang, oh udah tadi ya. Coba suruh ucapkan see you around. Ya, see you around. Ya, see you around. Kalau bekerja di ladang padi, petani, ya, I'm a farmer. Afternoon dari jam berapa sampai jam berapa, Bronel? Oke. Jadi afternoon, ya sebenarnya nggak ada patokan yang pasti ya, karena setiap daerah itu beda-beda. Oke, let's say ini kalau di tempat saya ya, afternoon itu katakanlah dari jam 2 PM sampai jam 5 lah. Oke, katakanlah seperti ini. Kalau udah jam 5 tuh udah gelap banget di sini ya. Jadi afternoon itu sore teman-teman ya, remember? Karena siang itu biasanya adalah noon. Makanya afternoon itu sore. Nah, untuk siang kan dari jam 12 sampai jam 1 lah ya. Atau tergantung teman-teman itu eh, jenis waktunya seperti apa. Karena we never know ya, mungkin dari Wita, Wib, dan seterusnya itu beda-beda. Jadi again, patokannya tidak selalu sama, tergantung tepatnya teman-teman. Kalau selamat siang, apa Brunel? Nah, selamat siang itu can say good day. Ya, walaupun sebenarnya bisa sama dengan good morning juga ya. Tapi kalau semisal eh, apa namanya ya, selagi itu belum sore, belum petang, so you can say good day actually. It's more British. Saya pernah bilang I'm a farmer, malah ditanya balik farmer apa? Sapi kah? Ya memang nggak apa-apa sister. Ya kan
bekerja di sawah kan banyak ya, like a corn farmer atau mungkin cow farmer dan seterusnya. Good noon, nggak ada good noon ya. Ya, paling aman ya good day. Good day, kayak gitu. Kalau nggak yakin apakah itu udah termasuk siang, sore, ya, so nggak ada ya good noon ya. Kalau evening sampai jam berapa, Kak? Oke, evening. Ya, evening itu dari petang ya. Katakanlah di sini jam 6 ya. Jam 6 sampai sebelum tengah malam. Oke. Itu ya, Bro Ridwan jawabannya. Kak kasih contoh jawaban tinggal distrik atau regency tadi. Kayaknya tadi udah ada ya. Oke. Kalau tengah malam Kak apa? Kalau tengah malam, iya siapa yang mau ngobrol tengah malam, sister? Oke. Ya, alright. Nggak ada ya, kalau semisal tengah malam kayak good midnight itu nggak ada ya. Ya. Pun kalau semisal udah tengah malam gitu ya, ya intinya nggak siapa yang mau ngobrol tengah malam. Oke, ntar kalau misalnya lewat tengah malam, nah itu bisa good morning ya. Good morning itu setelah tengah malam, itu udah termasuk good morning. Oke, orang-orang nggak apa-apa. Seru kok. Kalau tinggal di kosan, ya tinggal di kosan ya itu tadi, good, good boarding house. Oke, oke langsung aja kita praktek teman-teman ya. Oke, seru banget nih jawab pertanyaannya. Alright, seperti biasa, Brunel bakal tunjuk yang angkat tangan sama on kamera. Kita ada satu Bro Muhammad Lewiski sama Bro Ridwan. Nah, silakan. Bro Muhammad Lewiski jadi yang A, Bro Ridwan jadi yang B. Silakan. Nah, itu yang kosong-kosong silakan teman-teman isi sesuai dengan konteksnya ya. Berarti yang pertama ini greeting dulu. Nah, berarti ini termasuk apa nih sekarang? Apakah good morning, apa good evening, apa good afternoon dan seterusnya. Gak apa-apa ya, jangan takut salah ya, namanya belajar ya. Oke, remember stay positive ya. Dan jangan takut membuat kesalahan. Silakan Bro Muhammad Lewiski, you are Bro Muhammad Lewiski yang A, Bro Ridwan yang B. Okay. Bro Lewiski, are you okay? Kita hitung ya. Ntar kalau nggak di onin, Brunel tunjuk yang lain. 5, 4, 3, 2. Halo, Oke. good Oke, silakan. morning. Good evening. Oh, good evening. Ya, udah malam, Bro. Ya. Hello, good evening. How are you? Hi, good evening. I'm fine. Oh, kok I'm fine? Wah, tadi Ah, apa? ah, Haram ya di kelas Brunel ada yang jawab bilang I'm apa? fine. Ya, apa Oh, tadi? Selain I'm fine. I'm good. I'm good. I'm good. Very nice. I'm Okay. good. Lanjut, Bro. Oh ya, lanjut. Ya, jangan dilihatin aja nanti baper. Tuh. Oke. Duh, aku malah dimatikan. Ya dimatikan, Bro. Ya, good evening. Ya, Bro Lewiski, your turn. Berapa sinyal? I'm good. I'm good. Anyway, Ya, anyway. Bro Lewiski. Bro Lewiski. Halo. Oke. Kayaknya lagi kurang bagus sinyalnya ya. Kita coba cari pasangan yang lain. Tunjuk siapa enaknya ya? I would like to choose Sister Rizky deh. Ya, silakan Sister Rizky. Ya Halo. Sister Rizky. Sister Rizky yang A, Bro Ridwan yang B ya, silakan. Okay. Hello, good evening. How are you? hi, good evening. I'm good.
Anyway, I am Rizky. What is your name? I am Ridwan. Where are you from? I Ridwan. am from Jakarta. It's cool. Are you a student or do you work? I am student in Tangerang, Universitas Pamulang. So where do you live here? Apa ini? Tinggal. Brother tinggalnya di mana? Tinggal Mhm. wilayah gitu ya. Yeah, I live in I live in Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, and I Mhm. stay at apa ini? My own house, maybe. Tinggal jenis tempat tinggalnya, In akomodasinya my apa? apa tadi kosan itu? Okay. Flat or boarding house? And I stay at flat Mhm. near Dekat apa? Kos-kosannya dekat apa? Dekat jembatan, dekat mall, uh, dekat near SCBD district. apa tuh? I see. Anyway, what do you do in your free time? Interesting question. Well, my free time I like football and doing apa ini? Doing dan melakukan Dan melakukan watching movie. Okay. Time to work. It's nice to see you. Nice to see you too. Goodbye. Bye. Okay. Well, that's nice. Yeah. Okay. Thank you so much, bro Ridwan Okay, and thank you sister much. Rizky. Okay. Okay. Now coba Bro Nel tunjuk yang lain ya. Oke, coba Brother Fahri sama Sister Dewi. Ya, silakan. Ya, Sister Dewi yang A, Bro Fahri yang B. Silakan. Ya, Sister Dewi. Oke, silakan. Oke. Bro Fahri yang A, Sister Dewi yang B. Silakan. Tes. Ya, silakan. Bisa mulai sekarang. Ya, Bro Fahri dulu. Okay. Hello, good evening. How are you? Hi, good evening. I'm okay. Okay. Anyway, I am Fahri. What is your? What is your name? Enggak deh. What is your name harusnya ya. Ya, Okay. what is your name? Okay, I'm named Dewi. I'm Dewi. Okay. Where are you from, Dewi? I'm from Batubara. Oh, that's cool. Are you a student or do you work? Oh, I'm a work. I'm teacher. So where do you live there? Live here. I live in Batubara and I stay at a house near gereja apa ya? Church. Yeah, church. I see. Anyway, what do you do in your free time? Interesting question. Well, my free time, I like reading and kalau menghabiskan waktu bersama anak-anak. Okay. Spend time with kids. Yes. Well, in my free time, I like reading and spend time with kids. Oh, time to work. It's nice to see you.
Nice to meet you. Goodbye. Wow, excellent. Okay. Right. Thank you very much, guys, yeah, for Thank you, sir. participating. Okay. Okay, I'm really sorry that, sayangnya nggak bisa semuanya teman-teman ya, karena udah jam 10 juga, mungkin teman-teman yang lain juga butuh istirahat, dan ini kafenya mau tutup, ya, keburu saya di-kick sama mas-masnya. Oke, anyway, ini buat PR-nya ya. Oke, jadi kita nggak akan membiarkan teman-teman yang lain cuma nonton aja. So, nah this is your assignment. Ini PR teman-teman. Silakan boleh di screenshot ya. Walaupun nanti Brunel bakal kirim juga sih ya. Nah, what you going to do? Ya, PR-nya adalah silakan ini teman-teman, diisi sesuai dengan data pribadi teman-teman. Nanti ngumpulinnya boleh berupa teks ya. Jadi ketika teman-teman share di grup boleh atau berupa VN ya. Kalau teman-teman mau mempraktekkan speakingnya, pengucapannya boleh. Jadi ada dua pilihan. PR-nya adalah silakan teman-teman boleh ketik ini ya. Jadi sambil diisi sesuai data pribadinya teman-teman in English of course. Nanti silakan teman-teman share di WhatsApp group ya. Share di WhatsApp group ya. Atau boleh berupa suara teman-teman. Kalau mau video juga boleh ya. Oke, bebas teman-teman. Atau mau dua-duanya boleh ya. Teks ada, suara ada, bebas teman-teman ya. Seperti itu. Itu buat PR-nya teman-teman ya. Jadi besok kita akan nge-review lagi materi kita hari ini soal self-introduction. And I would like to say thank you so much buat teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan yang ke-skip ya. Karena ya keterbatasan waktu dan sebagainya. Nanti buat nge-review teman-teman silakan boleh lihat videonya dan materinya yang akan kita bagi di grup. Tapi sabar ya, karena ini Brunel harus pulang dulu ya. Jadi nanti jangan ditanya, bro mana bro materinya? Sabar guys, ya saya naik sepeda ini. Oke, so see you again tomorrow everyone ya. Nanti akan Brunel kabari kalau udah Brunel update ya. Jadi silakan di review, rajin-rajin nyatet, dan see you again tomorrow. Stay healthy, be happy, and good night everyone. Bye.